Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Agar tidak berlama-lama, bersama gameplay ini langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5715 sampai 5719. Chapter 5715. Dad Cobb berkata sambil tersenyum. Kepala instruktur, kamu belum tahu. Kuil Aenar adalah sekte ortodoks dan memiliki beberapa kebiasaan khusus. Misalnya, terdapat patung Caesar Augustus di biara mereka, dikatakan bahwa ada banyak artefak dari sekte bumi di dalamnya. Sebenarnya patung itu rusak, dan banyak artefak leluhur duniawi yang terjatuh dari sana. Para murid sekte bumi harus melakukan upacara sebelum mereka dapat mengambil benda-benda ini, sebelum memperbaiki patung itu kembali. Karena proses ini sangat penting bagi para murid sekte bumi. Itulah sebabnya kuil Aenar secara khusus bersurat ke pemerintah di Outskirt, dan meminta orang-orang dari kantor polisi bertanggung jawab atas keamanan mereka. Harvey York berpikir sejenak, dan berkata sambil berpikir. Di antara instrumen magis yang disembunyikan dalam patung ini, apakah ada si bermata dua yang dibuat oleh leluhur sekte bumi di dalamnya? Dan si bermata dua ini dikatakan akan muncul di perayaan dalam waktu dekat ini. Dad Cobb tertegun sejenak dan berkata, Instruktur kepala, bagaimana kamu tahu tentang ini? Ini merupakan rahasia besar dari kuil Aenar. Dikatakan bahwa 10 keluarga teratas di negara H, 5 klan kuno, 4 pilar, dan tempat suci seni bela diri utama semuanya sangat tertarik pada manik-manik si ini. Demi manik si ini, aku telah menangkap banyak pencuri akhir-akhir ini. Tidak mudah menjaga keamanan untuk mereka. 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, 4 pilar, tempat suci seni bela diri utama. Harvey York sedikit terkejut ketika mendengar nama-nama ini. Ini adalah kekuatan teratas di negara H, apakah mereka semua bersatu untuk memperebutkan ini? Instruktur kepala, bukankah kamu seharusnya berada di sini untuk manik-manik si ini? Dad Cobb wajahnya menunjukkan ekspresi luar takjub di wajahnya. Hampir, tapi aku sendiri tidak tertarik dengan manik si ini. Tapi seseorang bertekad untuk mendapatkannya, jadi aku akan melihatnya. Apa yang kamu ketahui tentang manik-manik si ini? Dad Cobb berpikir sejenak dan berkata, kamu juga tahu, aku hanya memiliki kekuatan sebagai seorang raja senjata, dan kultivasi seni bela diriku cukup layak. Meskipun aku belum menyentuh manik si itu secara langsung. Tapi ketika aku melihatnya dari dekat, ada saat-saat ketika aku merasakan kekuatan mentalku akan tersedot ke dalamnya. Sepertinya, ada lubang hitam kecil di dalamnya. Kekuatan mental. Harvey York mengerutkan kening sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Bukankah si bermata dua ini akan muncul di konferensi Saifu? Apakah kamu masih bertanggung jawab atas keamanan di sana? Dad Cobb sedikit mengangguk dan berkata, ya. Mulai sekarang, kamu akan mengklaim bahwa kamu sedang sakit, dan siapapun yang akan mendapatkannya, pasti akan melakukannya. Harvey York bertepuk tangan. Pada saat itu, adegan besar akan terjadi. Apalagi seorang raja senjata, bahkan jika dewa perang datang, itu mungkin tidak dapat menghentikannya. Dad Cobb tertegun sejenak, lalu berbisik. Kepala instruktur, aku tidak mengerti. Perbatasan di Outskirt juga berada di dalam wilayah negara H. Baik 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno, termasuk 4 pilar dan tempat suci seni bela diri utama. Apakah mereka berani mengabaikan hukum raja dan bertindak secara sembrono? Harvey York berkata ringan. Tentu saja tidak. Tetapi selama 5.000 tahun terakhir, orang-orang negara H sangat antusias ketika menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Sejak zaman kuno, setiap generasi kaisar telah berjuang untuk separuh hidup mereka demi naik ke posisi puncak. Dan mereka berjuang selama sisa hidupnya untuk mendapatkan keabadian atau umur panjang. Kaisar sekarang masih seperti ini. Manik-manik si ini tentang umur panjang. Apakah kamu pikir mereka tidak akan bersemangat mendengar hal itu? Chapter 5716. Dad Cobb berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengerti. Selain itu, di balik insiden ini, sebagian besar aula umur panjang sudah memicu api. Selain itu, 3 kuil utama di sekte bumi juga sulit untuk bertahan hidup sendirian. Air di sini terlalu dalam. Harvey York berdiri dan menepuk pundak Dad Cobb. Kamu cukup beruntung, aku kebetulan berada di sini. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tetapi bahkan keluarga Cobb di belakangmu mungkin akan hancur berkeping-keping. Dad Cobb berkeringat dingin, dan hanya bisa berdiri setelah beberapa saat dan berkata, aku akan berhenti dari pekerjaan ini sekarang. Siapa yang menyuruhmu berhenti dari pekerjaan ini? Harvey York tersenyum. Jika kamu berhenti dari pekerjaan ini, siapa yang akan menjadi pendukungku di Outskirt? Aku tidak bisa begitu saja mengeluarkan perintah dari mulutku kan? Dengarkan aku. Tidak masalah jika kamu hanya pilek atau sakit perut. Singkatnya, kamu cari alasan saja.
Adapun keamanan di konferensi Saifu di Kuil Aenar, kirim saja satu orang dan tidak lebih. Ketika saatnya tiba, kita hanya akan menonton drama bersama. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengubah kata-katanya. Oke, mari kita bicara tentang urusan hari ini, jika aku hanya seorang mahasiswa biasa. Tentu, aku tidak bisa keluar dari kantor polisi ini sekarang kan? Jadi bagaimana kamu akan meminta penjelasan untukku? Dutch Cop berjalan di seberang Harvey York, dan beberapa saat kemudian mengerutkan kening. Kepala instruktur, jika kamu tidak mengungkapkan identitasmu, aku khawatir itu bukan ide yang baik. Orang-orang dari kantor polisi, jika aku mengatakan sepatah kata pun, mereka akan berlutut di tanah dan meminta maaf kepadamu. Tapi masalahnya, orang di belakang mereka adalah gunung yang tidak bisa aku pindahkan saat ini. Bahkan keluarga Cop tidak berani melawan mereka. Stefan Augustus adalah murid langsung dari Great Wall di Kuil Aenar. Hubungan antara keduanya bahkan lebih baik daripada ayah dan anak biasa. Harvey York tersenyum dan berkata, berapa banyak peluang yang miliki dalam hal ini? Tidak ada sama sekali. Dutch Cop mengerutkan kening. Aku sudah memeriksa penyebab insiden ini saat perjalanan ke sini. Seseorang dari keluarga Klein melaporkan bahwa kamu dicurigai sebagai dalang insiden pil narkoboy yang telah berkecamuk di Outskirt baru-baru ini. Mereka juga memberikan beberapa bukti, misalnya, dengan identitasmu saat ini sebagai seorang mahasiswa, bagaimana mungkin kamu memiliki 1,4 miliar. Selain itu, ada orang yang telah menemukan bahan baku dan mesin untuk membuat pil itu di tempat tinggalmu saat ini. Buktinya sangat jelas dan tidak masuk akal. Tapi karena keluarga Klein memiliki bukti nyata, jadi kantor polisi harus memperhatikannya dengan serius. Harvey York tersenyum dan berkata, menarik, keluarga Klein benar-benar dapat memberikan bukti yang cukup, dan itu adalah bukti yang sangat kuat. Bahkan jika kamu ingin membebaskanku sekarang, itu agak sulit kan? Dutch Cop berkeringat di dahinya, dan kemudian perlahan berkata, ini sangat sulit, tapi tolong beri aku 3 hari. Aku pasti akan menemukan kebenaran di balik masalah ini. Tidak butuh 3 hari, hanya hari ini. Harvey York berbicara dengan ringan. Di mana tempat paling sering untuk menjual pil itu? Beri aku alamatnya. Aku akan berjalan-jalan sendiri. Karena seseorang ingin memberiku kejutan besar dengan pil itu. Kalau begitu aku tidak keberatan untuk mengirim kejutan besar kembali kepada mereka. Keluarga Klein. Orang terkaya di Outskirt. Menarik. Chapter 5717. Di bawah tatapan kaget Billy Hick, Asher Klein, dan lainnya, Harvey York keluar dari kantor polisi dengan santai. Dengan keberadaan Dutch Cop yang mengawalnya di sepanjang jalan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tetapi ketika Harvey York berjalan keluar dari gerbang kantor polisi, Freddy Robin dan rombongannya sudah berlutut di luar gerbang. Ray Hick berjuang dan ingin berlutut, tetapi harga diri keluarga Hick memungkinkan dia untuk mempertahankan martabat terakhirnya. Namun, Harvey York hanya mengabaikannya. Lagi pula, apapun yang terjadi, dia tidak bisa bertindak terlalu jauh di depan Harlan Hick. Ketika dia naik Land Cruiser Dutch Cop, dia hanya tersenyum pada Judith Peddler, dan kemudian mobil itu langsung pergi. Apa yang terjadi di sini? Mengapa bajing Harvey York ini tiba-tiba dibawa pergi oleh Direktur Cop? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang latar belakang yang dimilikinya? Whiteley Cop gemetar karena marah saat ini. Dia datang ke sini hari ini dengan arogan, hanya untuk menginjak-injak Harvey York. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Harlan Hick menjadi sedikit senang. Sebaliknya, Billy Hick tampak arogan dan menghina, dan berkata, Bu, apakah kamu lupa bahwa Harvey York telah memakan makanan lembut wanita tua itu? 4 suku besar di Outskirt memiliki semangat yang sama. Keluarga Serai sudah menghubungi Direktur Cop, dan dia pasti akan datang menemuinya secara langsung. Ketika Asher Klein mendengar kata-kata itu, hatinya yang menggantung menjadi lega, dan kemudian dia tersenyum sedikit. Kejahatannya sangat serius, bahkan keluarga Serai sulit untuk menyelamatkannya kan? Kecuali, itu bukan keluarga Serai. Pada saat ini, Ray Hick yang berkeringat dingin, berbicara perlahan. Itu dia. Dia sendiri yang sudah menelepon Direktur Cop. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Direktur Cop sudah ada di sini. Apa? Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Wajah Billy Hick penuh dengan ekspresi tercengang ke arah Land Cruiser itu. Keajaiban macam apa yang dimiliki Harvey York ini? Sebuah panggilan telepon dapat membuat Direktur Cop datang ke sini dengan tergesa-gesa. Memikirkan hal ini, Billy Hick melirik ayahnya dan berkata, Ayah, apakah kamu tahu apa identitas Harvey York? Harlan Hick tersenyum pahit dan berkata, Aku tidak terlalu tahu. Saudaraku pernah mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga besar tertentu. Namun, dia hanyalah putra keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana aku tahu bahwa putranya bisa begitu baik? Mungkinkah itu benar-benar keluarga York di Outskirt?
Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Di Outskirt, keluarga York begitu energik. Dan hanya keluarga York yang legendaris di Outskirt. Keluarga ini konon merupakan cabang dari keluarga purba di selatan negara Ha. Mereka punya uang dan energi. Selama bertahun-tahun di Outskirt, tidak peduli bagaimana klan serigala dan 4 suku besar bertempur, keluarga York di Outskirt bisa berdiri dalam diam. Bahkan 3 kuil besar dan sekte bumi harus memberi keluarga York di Outskirt rasa hormat. Jika Harvey York benar-benar dari keluarga York di Outskirt, tampaknya masuk akal. Hanya, apakah ini benar-benar mungkin? Di sisi lain, White Lake Cop tampak aneh, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Billy Hick, bukankah kamu dan Harvey York adalah teman sekelas dan teman baik? Kamu bisa bertanya kepadanya, apakah dia dari keluarga York di Outskirt? Jika ya, kamu bisa memberinya kesempatan untuk mengejarmu." Mendengar kata-kata tak tahu malu White Lake Cop, bukan hanya Asher Klein, tetapi wajah Rae Hick dan Billy Hick langsung terlihat malu dan jelek. Chapter 5718. Saat White Lake Cop dan yang lainnya mencoba menebak identitas Harvey York telah tiba di pintu masuk sebuah kota kecil di Outskirt. Kota ini bernama Shadowfield, yang artinya kota yang hanya dibuka pada tengah malam. Dan kota kecil ini selalu berada di persimpangan antara negara Ha dan kerajaan Mongolia, dan terletak di daerah yang kontroversial. Baik negara Ha atau Mongolia yang ingin mengirim pasukan ke tempat ini, mereka perlu berpikir 2 kali. Jadi dalam jangka panjang, tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya semua penjahat, dan juga tempat semua tiran mengejar kegembiraan. Menurut Dutch Cop, selama seseorang memiliki cukup uang, maka orang itu dapat membeli apapun yang dia inginkan di tempat ini. Entah itu kecerdasan, senjata api, orang, atau sesuatu di luar kognisi seseorang. Menurut informasi yang diperoleh oleh Dutch Cop, pil pusing yang telah menyebar di istana hiburan bawah tanah di Outskirt bersumber dari sini. Ini juga alasan mengapa kantor polisi di Outskirt belum bisa menyelesaikan kasus sejak lama. Lagi pula, detektif biasa, apalagi menyelidiki kasus ketika mereka memasuki tempat ini, mereka bahkan akan sulit bertahan hidup jika mereka berada sini. Dutch Cop juga memberitahu Harvey York bahwa orang di belakang tempat ini tampaknya memiliki jejak dari klan serigala di Outskirt. Hanya saja itu semua rumor, dan belum bukti sedikit pun. Namun, dalam bukti yang diberikan oleh keluarga Klein sebelumnya, terdapat rangkaian bukti yang jelas yang membuktikan bahwa Harvey York berasal dari Shadowfield. Sederhananya, Harvey York ingin membuktikan bahwa dia dijebak, dan cara terbaik adalah menemukan orang yang menjebaknya di Shadowfield. Setelah memasuki kota, Harvey York menuju sebuah klub malam di pusat kota. Tempat ini adalah inti dari Shadowfield, dengan lampu-lampu terang dan orang-orang yang lalu lalang terlihat di mana-mana. Banyak orang yang tampak berdesakan di tempat ini. Beberapa ditemani dengan budak perempuan, beberapa dengan wajah putih kecil, semua berkumpul di depan meja judi dengan penuh semangat. Sederhananya, ini adalah tempat untuk menghasilkan banyak uang di Shadowfield. Di tempat ini, seseorang dapat menemukan semua kebahagiaan mereka. Klik. Ketika Harvey York masuk ke klub malam yang gelap, seorang wanita dengan kostum Bunigel menarik pengaman senjata api dan menempelkannya langsung di dahinya. "Pria kecil, kamu terlihat baru di sini, dari mana kamu berasal?" "Kau tidak perlu tahu dari mana aku berasal." Harvey York tampak kedinginan dan membuang koper di tangan kirinya. "Aku di sini untuk bersenang-senang." Gadis kelinci itu tertegun sejenak, membuka kopernya tanpa sadar, meletakkan senjatanya pada saat berikutnya, dan bersandar di samping Harvey York dengan hati-hati. "Pria kecil yang tampan, jika kamu mengatakannya sebelumnya, aku tidak perlu mengeluarkan senjata api. Berapa banyak chip yang ingin kamu tukar?" "Semuanya." Harvey York tersenyum. Di dalam kopernya ada 1 juta meter emas, yang dapat ditukar dengan hampir 10 juta koin negara Ha menurut rasionya. Segera, setumpuk koin dikirimkan kepadanya. Harvey York tidak sopan, dia mengambil 2 potong dan memasukkannya ke dalam dada gadis kelinci itu. Tindakan ini langsung membuat Bunigel tertawa, dan itu juga membuat matanya yang dingin sebelumnya segera berubah cerah. Lagi pula, seseorang yang tahu cara bermain, tidak peduli seberapa kecil wajah putih yang mereka miliki, jelas bukan orang biasa, juga bukan orang bodoh. Dalam hal ini, setiap orang adalah dirinya sendiri, dan orang-orang di klub malam tidak akan peduli dari mana mereka berasal. "Pria kecil yang tampan, apa yang akan kamu lakukan malam ini?" Gadis kelinci membuka mulutnya dengan hati-hati. Harvey York mengangkat dagunya dan berkata, "Bisakah aku pergi ke toilet untuk bermain denganmu dulu, sebelum aku bermain?" Chapter 5719. Gadis kelinci itu tersenyum dan berkata, "Pria kecil yang tampan, aku sangat mahal. Aku khawatir uangmu tidak akan cukup." Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk pantat bundar gadis kelinci itu sebelum tersenyum. "Aku akan membayarmu jika uangku sudah cukup. Kamu hanya perlu menemaniku malam-malam ini."
Sambil berbicara, Harvey York berjalan langsung ke meja di tengah aula clubhouse, dan langsung menjatuhkan setumpuk chip di atas meja. Besar atau kecil? Aku akan memilih besar. Bagaimanapun aku adalah orang besar. Meja permainan ini dikelilingi oleh beberapa pria kuat dengan senjata api sambil menggendong gadis-gadis yang cantik di sisinya. Awalnya, saat melihat bahwa Harvey York yang tampak seperti orang lemah, mereka penuh dengan tatapan penghinaan. Tetapi saat melihat Harvey York melempar jutaan chip, mereka tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Ratusan ribu dolar tidaklah banyak, tapi jelas juga tidak sedikit. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah orang-orang yang hidup di ujung pedang. Wajar untuk memahami bahwa orang yang memperlakukan uang seperti selembar kertas adalah generasi kedua yang kaya. Atau orang yang kejam yang tidak menganggap serius uang dan kehidupan. Tidak peduli orang macam apa, tidak ada untungnya untuk menyinggungnya tanpa alasan. Melihat Harvey York begitu kaya dan berkuasa, gadis kelinci itu bahkan merapatkan seluruh tubuhnya ke Harvey York. Meski Harvey York merasakan rasa jijik di hatinya, namun pertunjukan itu harus dilakukan. Pada saat ini, dia juga memegang pinggang ramping gadis kelinci dengan punggung tangannya sambil menatap dealer dengan riasan halus di sisi yang berlawanan, dan berkata, "Apakah masih belum dimulai? Nona Sparkle baru saja bekerja di sini. Tidak seorang pun yang pernah bersamanya sebelumnya. Apakah kamu tidak takut, kamu tidak akan bisa menang dalam beberapa saat dengan bermain bersamanya?" Dealer di seberang memandang Harvey York dengan seringai, dan ada rasa ejekan dalam kata-katanya. Lagi pula, di bidang semacam ini, yang paling penting adalah keberuntungan. Akan sangat tidak beruntung jika bermain dengan seserang yang tidak pernah bermain dengan orang lain sebelumnya. Jika tidak hati-hati, kamu mungkin akan kehilangan pakaian dalammu. Harvey York tertawa dan berkata, "Ribuan emas mudah didapat, tetapi wanita cantik sulit ditemukan. Terlebih lagi, aku selalu beruntung." "Benarkah?" Wanita itu tersenyum sedikit, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Tolong pindahkan tanganmu ketika kamu sudah siap." Di bawah tatapan semua orang, dia menjentikan tangan kirinya dan mengangkat mangkuk itu secara langsung. Dadu terbuka dan memperlihatkan 1, 2, 2, 5. Kecil. Ratusan ribu dolar chip Harvey York habis dalam sekejap. Sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak bagus. Dealer membuka mulutnya sambil tersenyum. Harvey York melemparkan chip di tangannya dan berkata, "Aku tahu sebuah permainan untuk selalu menang di sebuah kasino. Aku ragu jika kamu pernah mendengarnya. Permainan ini disebut pembunuhan naga." Mendengar itu, dealer itu terkikik dan berkata, "Kamu benar-benar tahu pembunuhan naga? Namun, jika kamu ingin membunuh naga bersama kami, kamu harus memiliki sejumlah uang. Apakah kamu memilikinya?" Apa yang disebut teknik pembunuhan naga adalah sebuah pepatah di lapangan. Misalnya, jika bertaruh 1 juta di game pertama, dan jika seseorang kalah, maka dia akan bertaruh 2 juta atas dasar ini di game kedua. Dalam hal ini, selama seseorang bisa menang, maka dia tidak hanya akan mendapatkan uangnya kembali, tetapi juga 1 juta lagi bisa dimenangkan. Dan seterusnya. Masuk akal bahwa selama seseorang memiliki cukup dana, maka mereka tak akan terkalahkan dengan menggunakan apa yang disebut teknik membunuh naga. Tentu saja, tidak ada satupun dari 1000 di bidang ini. Tapi begitu seseorang menghasilkan 1000, apa yang disebut teknik menebas naga ini tidak ada artinya.